Halo, Assalamualaikum. Ini Adiba. Selamat datang di dunia membisu ya. Dunia hening yang berisik. Selamat mendengarkan. Kita dekat, tapi bukan siapa-siapa. Mungkin itu judul yang cocok untuk episode membisu kali ini. Aku pernah dekat dengan seseorang. Bukan sebagai teman. Karena menurutku, tidak ada teman yang teleponan setiap malam. Tidak ada teman yang nonton berdua tiap ada film baru. Tidak ada teman yang selalu nongkrong berdua membahas tentang rencana-rencana masa depan. Ya, kamu sedang membahas rencana masa depanmu, dan di dalamnya sama sekali tidak ada aku. Harusnya dari situ aku mulai sadar bahwa aku tidak sepenting itu untuk masuk dalam kehidupanmu. Tapi semua itu terabaikan dengan semua perhatian yang kamu berikan. Semua lelucon aneh tiap malam yang selalu menjadi alasanku tertawa. Setelah hubunganmu dengan kekasihmu selesai, kita mulai dekat kembali. Aku dengan luka masa laluku, kamu pun sama. Kita saling ada. Dan aku kira kita juga saling menyembuhkan. Semuanya mulai terasa menyenangkan. Aku kembali mempunyai seseorang yang bisa kuajak bercerita pada malam hari setelah melewati siang yang melelahkan. Kita saling mengabari setiap hari tentang aku lagi di mana dan kegiatanku apa saja. Hingga perasaan yang aku kira hanya sebatas teman ini pelan-pelan menjadi perasaan ingin memiliki. Tapi aku tahu, kamu dari awal hanya menganggapku teman. Sehingga, ketika ada teman yang menanyakan tentang kita ini apa, aku dengan lantang mengatakan bahwa kita hanyalah teman. Iya, teman ngobrol, teman jalan, teman cerita, dan mungkin teman segalanya. Selalu ada waktu untuk kamu. Boleh menjadi satu kata yang selalu keluar dari mulutku ketika kamu melontarkan, boleh temenin aku ke sini nggak? Orang-orang di sekitarku juga mulai berasumsi sendiri bahwa kita sedang ada dalam hubungan romantis karena sering melihat kita jalan bersama. Ya, aku tidak mempermasalahkan sih, kita hanya teman atau bukan, karena bagiku, selama kita saling ada, aku tidak apa-apa. Semuanya berjalan lancar sampai pada bulan kelima kedekatan kita. Tepatnya di pertengahan bulan Oktober. Entah aku yang terlalu sensitif atau memang sikapmu mulai berubah. Hari itu, kamu mengajak untuk duduk bersama membahas tentang rencana yang akan kita wujudkan di bulan Desember. Kamu menawarkan untuk datang ke rumah untuk menjemput. Tapi aku tolak karena aku gak enak. Kamu terlalu sering jemput, padahal jarak dari tempat tinggalmu ke rumahku cukup jauh. Akhirnya, aku mengatakan kita ketemu di kafe dekat tempat tinggal kamu saja. Tapi ketika aku sampai di sana, aku menelpon berkali-kali dan kamu sama sekali tidak meresponnya. Ternyata kamu ketiduran. Dan aku semakin kesal ketika tidak ada kata maaf sama sekali, seolah-olah tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Kamu mulai membicarakan hal-hal yang perlu dalam rencana itu. Dan aku lebih banyak diam. Ya karena aku masih kesal. Tapi entah karena kamu tidak peka atau sama sekali tidak peduli, kamu tetap melanjutkan semuanya. Hingga akhirnya aku berpikir, percuma bersikap seperti ini pada seseorang yang mungkin tidak peduli kepadaku. Sepulangnya, seperti biasa kamu mengatakan untuk memberimu kabar ketika aku sudah sampai rumah. Kalau hari-hari kemarin, setelah memberi kabar, kamu langsung menelponku. Tapi malam itu tidak. Dan malam-malam setelahnya, tidak ada lagi obrolan panjang seperti beberapa bulan belakangan ini. Aku juga tidak mau terlihat kecintaan banget sama kamu, jadinya aku tidak meminta teleponan. Obrolan kita hanya sebatas rencana itu, dan kamu memang saat itu lebih banyak menyebalkannya sih. Masuk pada bulan November, intensitas waktu kita semakin berkurang. Yang awalnya setiap hari saling berkabar, di awal bulan itu, kabarmu datang seminggu kemudian.
Aku selalu kamu jadikan last chat. Aku membiarkannya sih, karena mungkin kamu butuh waktu untuk sendiri. Aku pun juga butuh waktu untuk mengatur perasaanku yang semakin tidak baik untuk hubungan kita ke depannya. Pada hari ulang tahunku, aku bertanya kepadamu, kenapa kita jadi sejauh ini ya? Bahkan sekarang kita tidak tahu mau bahas apa lagi. Jawaban kamu hanya, kamu kenapa? Seolah-olah hanya aku yang merasakan perubahan itu. Kamu mengatakan kalau kamu sedang sibuk asas skillmu. Ya, aku hanya memberimu semangat dan menutup percakapan kita dengan kata aku sudah mengantuk. Seperti kataku tadi, percakapan malam itu berakhir di aku. Hingga di akhir bulan November, aku ingin memperbaiki hubungan kita kayak dulu. Kalau nggak bisa kayak dulu, setidaknya tidak asing seperti 2 minggu belakangan ini. Tapi balasan kamu membuat aku mungkin kecewa, karena aku sama sekali tidak berekspektasi kamu akan mengatakan hal itu. Jadi, kamu bilang sama aku, kamu lagi cari perhatian aku kan? Iya kan? Hah, kayak seolah-olah aku kurang perhatian sehingga lari ke kamu untuk cari perhatian kamu. Wah, dengan perasaan kecewa, aku mengatakan aku bisa merhatiin diriku sendiri. Awal bulan Desember, akhirnya aku tahu alasan dibalik sikap kamu belakangan ini. Ternyata kamu sudah punya kekasih yang baru. Kamu bilang lagi sibuk asah skill. Ya bener sih, asah skill sambil asah perasaan sama yang lain. Bohong jika aku katakan aku tidak kecewa saat itu. Aku kembali bertanya kepada diriku sendiri. Kamu kenapa kecewa, Dip? Bukannya dari awal kamu bilang gak apa-apa kalau misal dia sudah sembuh dan cari yang baru. Tapi ternyata yang buat aku begitu kecewa adalah bukan karena dia sudah punya kekasih, tapi kenapa aku harus tahu dari orang lain. Padahal menurutku kita sudah cukup dekat untuk saling memberitahu hal seperti itu. Ya mungkin aku emang akan kecewa, tapi tidak akan sekecewa ini. Seolah-olah waktu yang kita habiskan beberapa bulan ini tidak berarti apa-apa buat kamu. Dan mungkin memang tidak berarti sih. Setelah aku mengetahui, kita masih berkomunikasi untuk membahas tentang rencana kita. Kamu mengajak bertemu untuk membicarakannya, tapi aku menolak. Bukan karena marah, tapi aku tidak mau bertemu dengan seseorang yang sudah punya kekasih, apalagi kalau bertemunya berdua. Hal yang sangat aku takuti adalah kalah dengan masa lalumu. Tapi ternyata tidak. Aku kalah sama orang yang kamu mau. Karena tidak lama setelah itu, aku juga akhirnya tahu ternyata kekasih kamu adalah seseorang yang aku anggap sebagai teman yang begitu aku kagumi. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Kalau ada. Dadah, assalamualaikum.